Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Endah Wening. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan serta penganggaran logistik. Kita belajar di berbagai macam konsentrasi ya. Kita kemarin sudah ada tugas seperti apa sih manajemen logistik di masing-masing konsentrasi. Nah, perencanaan logistik sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu tentang atau nanti bisa lihat di video sebelumnya, yaitu tentang perencanaan logistik. Nah, sebenarnya ini nanti Ibu sedikit mengulang untuk lebih mempertajam tentang pemahaman perencanaan logistik. Yang namanya perencanaan itu salah satu fungsi manajemen, yaitu proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu perencanaan. Nah, secara khusus perencanaan logistik itu adalah merencanakan kebutuhan logistik, ya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai atau user. Ya, jadi semua calon pemakai itu nanti akan merencanakan kebutuhan logistiknya. Kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi. Lanjut. Perencanaan kebutuhan logistik itu harus menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Ya, antara lain kemarin juga sudah kita bahas, yaitu barang logistik apa sih yang akan diadakan, terus mengapa sih harus diadakan, berapa jumlah dan jenis barang yang akan diadakan gitu, dan berapa dana yang dibutuhkan, kapan barang tersebut diadakan dan diterimakan, siapa yang akan menggunakan, dan siapa yang diberi tanggung jawab mengadakan barang logistik, bagaimana cara pengadaan barang logistik. Pertanyaan-pertanyaan ini itu harus dijawab agar apa? Perencanaan kebutuhan logistik ini bisa sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing bagian yang membutuhkan. Nah, lanjut. Fungsional biaya dan manfaat anggaran dan keamanan standarisasi itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan logistik agar biaya dan manfaat anggarannya itu aman gitu. Yang pertama adalah fungsional. Fungsional dari logistik itu sendiri seperti apa? Ya. Terus kemudian biaya dan manfaatnya. Antara biaya dan manfaat itu kan nanti diperbandingkan gitu. Berapa biayanya, sebesar apa manfaatnya. Jangan sampai nanti biayanya murah tapi ternyata manfaat tidak bermanfaat, sehingga nanti percuma gitu kita mengadakannya. Terus kemudian anggaran. Kemampuan perusahaan untuk menyediakan dana dalam penyediaan logistik itu berapa, keamanannya, ya, standarisasi dalam logistik yang akan kita adakan nanti gitu, itu juga harus dipenuhi agar apa, perencanaan logistik ini nanti sesuai dengan standarisasinya. Lanjut. Dalam perencanaan kebutuhan logistik itu kita juga ada yang namanya forecasting atau meramal, ya, meramalkan kebutuhan logistik. Peramalan ini kenapa kok dibutuhkan gitu? Dalam perjalanan penggunaan kebutuhan itu kadang ada hal-hal kejadian tak terduga. Kejadian tak terduga itu macam-macam ya nanti penyebabnya. Bisa yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Maka ada bentuk peramalan kebutuhan logistik. Karena kita akan menghadapi yang namanya ketidakpastian permintaan. Metode peramalan dalam manajemen estimate itu ada beberapa, ada kualitatif dan ada metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif itu kita bisa berdasarkan pada manajemen estimate, ya. Yang kedua bisa berdasarkan market research. Kalau manajemen estimate itu perkiraan dari manajemen, market research adalah nanti dari penelitian di pasarnya. Atau historical analogy. Historical analogy itu berdasarkan kebutuhan di masa lalu. Terus untuk metode kuantitatif itu ada kuantitatif intrinsik dan ada kuantitatif ekstrinsik. Untuk metode kuantitatif intrinsik itu metode peramalan yang jumlah kebutuhan yang didasarkan pada data historis. Jadi pemakaian pada periode-periode sebelumnya.
Sedangkan untuk metode kuantitatif ekstrinsik itu metode peramalan jumlah kebutuhan yang didasarkan pada data-data eksternal perusahaan. Ya, jadi biasanya ada pengaruh-pengaruh dari eksternal perusahaan yang mempengaruhi kondisi logistik di perusahaan. Hasil perencanaan logistik itu bisa berupa rencana pengadaan. Jadi nanti barang yang akan kita beli, logistik yang akan kita adakan itu apa saja. Terus kemudian rencana biaya atau anggaran. Berapa uang yang harus kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan logistik tadi. Rencana rehabilitasi. Ya. Terus kemudian ada rencana dislokasi. Ada juga rencana sewa. Jadi apakah logistik ini nanti dipenuhi dengan menyewa atau membuat sendiri? Jadi juga ada namanya rencana pembuatan. Lanjut. Nah, penganggaran atau budgeting ya, itu adalah perencanaan yang menunjukkan pola penerimaan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Tadi kita sudah merencanakan tentang kebutuhan logistik yang akan kita harus dipenuhi gitu. Kita juga sudah meramalkan kebutuhan logistik di masa yang akan datang seperti apa gitu. Nah, setelah itu adalah kita menganggarkan. Menganggarkan ini kan merencanakan dalam kaitannya keuangannya. Jadi menunjukkan pola penerimaannya seperti apa, pengeluarannya seperti apa. Nah, penganggaran ini atau budgeting itu memberikan gambaran tentang sumber-sumber penerimaan. Kita nanti akan terima duitnya dari mana gitu loh. Terus juga sumber-sumber atau pos-pos pengeluarannya gitu loh. Nanti kita akan mengeluarkan sumber-sumber penerimaan ini ke bagian apa saja gitu. Nah, maka nanti bisa dilihat apakah terjadi surplus atau defisit. Lanjut. Nah, langkah-langkah penyusunan budget atau langkah-langkah penyusunan penganggaran itu yang pertama menyusun pola penerimaan. Ya, tadi kan mengetahui aliran penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama berarti menyusun pola penerimaan. Nah, pola penerimaan dari masing-masing perusahaan ini kan berbeda-beda tergantung dari konsentrasi Anda semua nanti. Ada yang berasal dari penjualan, ya, ada yang bisa berpenjualan. Penjualannya pun macam-macam. Ada yang tunai, ada yang kredit gitu. Nah, kalau terjadi penjualan kredit nanti disusun kapan diterima uangnya, ya kan nanti, atau pengumpulan pelunasannya kapan gitu. Itu juga harus diperhitungkan. Karena apa? Yang kita rencanakan dalam budgeting ini itu adalah penerimaan secara tunai. Lanjut. Nah, langkah-langkah berikutnya adalah menyusun pola pengeluaran. Nah, pola pengeluaran ini disesuaikan dengan operasional dari masing-masing sektor pengeluaran. Jadi ini juga nanti berbeda-beda dari masing-masing konsentrasi. Operasional perusahaannya kan berbeda-beda ya, rumah sakit dengan farmasi dan transportasi udara pastinya berbeda-beda pola pengeluarannya. Nah, pola pengeluarannya itu bisa berupa dari pembelian secara tunai, ya, beli barang dagangan atau membeli logistik yang lain, terus juga pembayaran utang dan bunga. Perusahaan juga memiliki hutang dan bunga, jasa bunga yang harus dibayarkan. Pembayaran gaji atau upah, asuransi, pajak, biaya operasional, pembayaran dividen, ini yang harus diperhitungkan nanti, yang sifatnya tunai-tunai seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian setelah kita mengetahui budgeting kita, anggaran kita, maka kita harus ngerti tentang sistem pemesanan barangnya. Bagaimana cara memesan barang-barang logistik yang kita butuhkan tadi? Ada beberapa jenis, ada dua di sini yang kita bahas, yaitu sistem pemesanan perdana, yaitu pertama kali ketika kita pesan, itu ada yang disebut barang persiapan atau commission material. Jadi biasanya itu disampling dulu ya, seperti apa sih, karena kan baru perdana pemesanan, jadi cocok atau tidak. Terus barang perdana, initial materials, itu pengiriman perdana biasanya. Dan barang untuk operasional normal atau operation materials, ini ketika sudah digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua, sistem pemesanan kembali ya, ada namanya perpetual review system atau sistem terus-menerus. Jadi pemesanannya terus-menerus gitu dilakukan. Terus ada periodic review system. Kalau ini pemesanannya sistemnya berkala, ada waktu-waktunya gitu. Jadi tidak continuous gitu. Ada fixed quantity system. Kalau ini sistemnya jumlah pemesanannya tetap. Jadi
berapa jumlahnya itu tepat, tetap gitu, fix gitu. Terus kemudian ada sistem just in time system atau tepat waktu. Jadi ini yang kadang dikirim ketika waktu dibutuhkan. Inilah mengapa kadang ada perusahaan yang punya zero inventory atau persediaannya nol, karena dia ketika dibutuhkan baru barang yang kita butuhkan itu datang. Lanjut, pengadaan logistik. Nah, setelah kita tadi tahu tentang perencanaan, anggarannya, bagaimana sistem pemesanannya, baru kita nanti akan melakukan yang namanya pengadaan logistik. Nah, pengadaan logistik menurut Reuge tahun 82, ini tua banget, dapat dilakukan antara lain dengan satu, membeli langsung. Jadi pembelian langsung itu membeli langsung kepada penjualnya, sumber dari pemilik barang tersebut, atau pembelian melalui grosir. Jadi ada dari distributor, grosir tersebut kita beli juga bisa dari grosir. Pembelian melalui tender. Jadi kita mengadakan tender penawaran ke penyuplai, ada tender tentang pengadaan barang. Bisa juga dengan menyewa ya. Jadi kita akan memperhitungkan apakah beli atau menyewa atau membuat sendiri. Nah, itu kan diperhitungkan. Biasanya ketika menyewa lebih murah, lebih bisa tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, maka kita lakukan penyewaan. Pembelian berkelompok, nah bisa juga dibeli dalam konteks berkelompok. Biasanya kelompok-kelompok ini nanti akan dapat diskon-diskon tertentu. Atau konsinyasi. Konsinyasi itu biasanya pembayarannya belakangan. Jadi barang ada dulu, diadakan, dikirim, baru pembayarannya waktu berikutnya. Lanjut, proses pembelian ya, kalau tadi kan sudah tahu cara membelinya, pengadaan barangnya. Maka proses pembelian itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama menerima daftar pembelian atau disebut dengan SPB. Nah, ada daftar pembelian, jadi kita beli itu tidak sembarangan, ada bentuk daftarnya, daftar itu. Nah, di penerimaan daftar pembelian ini kita harus ngecek, meneliti daftar permintaan barangnya sesuai enggak ya. Jangan pernah kita membeli logistik itu tidak sesuai dengan permintaan ya dari masing-masing divisi. Memilih pemasok ini juga penting, jangan sampai kita dapat barang yang tidak sesuai kualifikasinya. Memasukkan pesanan, kemudian baru dimasukkan pesanannya. Memantau pesanan, jadwal terkirimnya sesuai tidak, posisi ada di mana, itu juga harus dipantau. Baru menerima pesanan, itu proses pembeliannya. Lanjut. Nah, dalam proses pembelian ada beberapa formulir-formulir yang harus diperhatikan ya. Jadi ada tahap-tahapnya, bukan cuma beli langsung datang selesai gitu, tidak. Inilah administrasinya seperti ini. Ada formulir-formulir yang harus diperhatikan. Ada surat permintaan barang, ya, surat permintaan barang itu seperti apa, PO-nya lah kalau di toko itu PO. Laporan pemakaian barangnya seperti apa, order pembeliannya seperti apa ya. Terus kemudian surat pengecekan pesanan, diceknya, ada list-listnya. Surat pengantar barang ya, biasanya ada surat jalannya. Tanda terima barang ya, ini di samping dicontohkan seperti apa tanda terima barang. Berita acara penerimaan barang, waktu, jam, tempat, jumlahnya itu nanti akan ditulis di situ, dan buku penerimaan barang itu harus dipenuhi dalam proses pembelian barang. Lanjut. Nah, proses pembelian sudah kita lakukan, maka barang itu datang ke tempat kita, ya kan? Ke perusahaan datang. Ini yang disebut dengan fungsi pengadaan. Pengadaan itu adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga terciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Ya, itu yang disebut dengan pengadaan. Nah, kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batasan-batasan efisiensi ya. Itu menurut Subagio 1994. Lanjut. Nah, fungsi pengadaan itu meliputi pembelian. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, kita bisa membeli ya, atau menyewa, atau meminjam, atau menerima hibah, atau menukar, atau membuat, atau perbaikan. Emang di rumah sakit bisa menyewa, Bu? Bisa.
alat-alat di rumah sakit itu ada yang menyewa, tidak beli gitu. Itu ada. Oke, lanjut. Nah, kode etik dalam pengadaan itu menurut George W. Alwyn ada beberapa kode etik. Yang pertama adalah hubungan pribadi dengan para pedagang. Ini sangat perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai pembeli itu punya hubungan yang istilahnya kedekatan tertentu. Biasanya ini juga nanti bisa mempengaruhi kualitas dari barangnya. Ada kong kali kong gitu. Harusnya kan tidak ada keberpihakan gitu. Yang kedua, tidak boleh ada keterangan orang dalam kepada siapapun. Jadi jangan sampai orang dalam punya kong kali kong dengan supplier dan segala macam, itu juga tidak boleh. Ini nanti mempengaruhi kualitas juga. Memberi batas kepada seorang rekanan, ya. Jadi rekanan ini tidak boleh terlalu mencampuri urusan dalam perusahaan, ya. Nah, karena nanti bisa melanggar kode etik. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi oleh para rekanan. Terus kemudian pelelangan pengadaan barang. Jadi pengadaan barang bisa juga dilakukan dengan pelelangan. Lanjut. Setiap pengadaan pelelangan dan pengadaan barang itu harus dibentuk panitia. Itu kode etiknya, ya. Jadi ada panitianya untuk pengadaan dan pelelangan. Itu ada panitianya. Nah, keanggotaan panitia itu sekurang-kurangnya 5 orang. Jadi dalam satu kepanitiaan minimal 5 orang. Dari perencana, pemikir pekerjaan, ya, terus penanggung jawab keuangan, penanggung jawab perlengkapan, penanggung jawab teknis, itu ada. Yang kedua, dilarang duduk sebagai anggota panitia, ya. Yang dilarang itu seperti pimpinan proyek, pegawai pada inspektorat, ya, atau yang bertugas sebagai unit-unit pemeriksa. Kalau di dalam organisasi ada bagian pemeriksaan atau internal auditornya, itu tidak boleh ada sebagai anggota atau panitia dalam pelelangan atau pengadaan. Yang ketiga, panitia pelelangan dibentuk oleh kepala kantor atau pimpinan proyek. Jadi ada panitia, kepanitiaan ini dibentuk oleh siapa, itu ada. Yang keempat, masa kerja panitia berakhir sesuai dengan tugas setelah pemenangan pelelangan ditunjuk. Jadi setelah pelelangan selesai, maka ya tugasnya selesai gitu. Itu. Lanjut. Nah, setiap pengadaan pelelangan dan pengadaan barang itu harus dibentuk panitia, ya tadi. Oh, sudah ya, ini maaf. Oh, ini lanjutannya, ya. Keanggotaannya 5, dilarang duduk, sudah ini. Lanjut lagi. Sekarang penyimpanan, setelah diadakan otomatis barang datang, ya. Barang datang otomatis kan ada yang langsung dipakai oleh pihak-pihak yang membutuhkan atau bagian-bagian dari organisasi yang membutuhkan, tapi ada juga yang disimpan dulu. Nah, maka ada namanya penyimpanan. Penyimpanan ini merupakan fungsi strategis dari manajemen logistik. Karena penyimpanan ini menjadi titik sentral berjalannya fungsi-fungsi tadi, perencanaan, pengadaan, pendistribusian, ya. Jadi kenapa? Nah, disimpan ini kan sebenarnya menjaga agar barang yang kita butuhkan atau logistik yang akan kita butuhkan itu bisa terawat, aman, tidak rusak, tidak dicuri, sehingga kita ketika akan digunakan itu bisa langsung digunakan. Maka fungsi penyimpanan ini sangat penting. Kalau penyimpanan dalam kegiatan logistik ini tidak baik, maka logistiknya juga menjadi rusak, tidak aman. Kalau begitu tidak bisa langsung digunakan ketika dibutuhkan. Nah, gudang, ya, ini menjadi tempat di mana dilakukan penyimpanan logistik. Nah, gudang itu dengan segala aktivitas administrasi di dalamnya itu menjadi acuan bagaimana manajemen menjalankan fungsinya yang baik gitu. Oke, lanjut. Nah, oke, sudah, ini sampai di tugas. Nanti silakan. Tadi ada tentang peramalan logistik, ya, manajemen estimate, market research, historical, itu di metode kualitatif, dan di metode kuantitatif ada kuantitatif intrinsik dan ekstrinsik. Itu nanti silahkan Anda jelaskan, dan juga tentang sistem pemesanan tadi dijelaskan. Oke, mungkin itu dulu dari Ibu.
kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.